saya sampaikan. Mengutip kalimat dari Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innallaha khaba'a thalathan fi thalath." Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Saya yakin semua sudah pernah dengar kalimat mulia ini karena diucapkan oleh cucu Nabi yang mulia, As-Sajjad, Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Innallaha khaba'a thalathan fi thalath. Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Khaba'a ridahu fi ta'atih fala tahqiru min ta'atihi syai'a fala alla ridahu fih. Allah menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatan kepada Allah. Karena itu jangan pernah meremehkan ketaatan kepada Allah, bentuknya seperti apapun, sekecil apapun, ya bentuknya seperti apapun, jangan pernah diremehkan. Bisa jadi justru saat itulah kamu diridhoi Allah Ta'ala. Ya, contohnya Imam Ghazali rahimahullah ngarang kitab Ihya Ulumuddin, ya, dan ngarang kitab-kitab yang lain, itu semua taat. Ibadahnya Imam Ghazali luar biasa. Tapi ternyata setelah beliau meninggal dunia ditanya, apa yang paling menyelamatkanmu di akhirat sana? Jawabannya lalat, laler ya, lalat yang minum tinta ketika saya nulis. Ketika saya nulis, tintanya mampir ke pena saya yang ada di tempat tinta. Terus saat itu saya mau angkat pena saya, khawatir lalatnya terbang. Saya lihat lalatnya lagi minum, kesian, biar puas minumnya. Setelah dia puas minum, dia terbang, baru saya melanjutkan nulis. Gara-gara yang satu itu, Allah ampuni semua kesalahan saya dan Allah muliakan saya semulia-mulianya. Bukan berarti amalan Imam Ghazali yang lain gak manfaat, semuanya manfaat. Tapi yang satu ini kan dipandang remeh gitu ya, dipandang remeh, dibanding tahajud, ya, dibanding baca Al-Quran yang khatam mungkin ribuan kali, dibanding mungkin istighfar yang jutaan kali, atau solawat setiap hari puluhan ribu kali, mungkin yang begini dipandang remeh. Ternyata ridhahu fih, di situ letak Allah meridhoi kita. Makanya jangan pernah meremehkan amal kita atau amal orang lain, sekecil apapun. Misal ada teman kita kok gak pernah pengajian MR, gak pernah ikut MR, gak pernah. Ternyata ketika ikut MR tuh gak pernah ikut baca maulid, gak pernah masuk di dalam. Sebetulnya dia bisa masuk di dalam, tapi dia nunggu parkir dan gak pernah ikut online. Jadi parkir juga gak ngaji, dah parkir tok gitu ya. Jangan kita kemudian meremehkan. Kamu di MR sebetulnya parkir sambil dengarkan kajian kan bisa, tapi kamu coba parkir tok gitu, wah gak manfaat kamu parkir, sayang buat kamu. Jangan remehkan. Bisa jadi yang parkir itu dapat ridho lebih banyak dari kita yang di sini. Bisa jadi lebih ikhlas, gak ngerti kita. Makanya setiap orang udah berbuat baik, hargai. Dirimu bisa berbuat baik, hargai, syukuri. Orang lain bisa berbuat baik, hargai, syukuri. Insya Allah nanti ridhonya Allah akan turun. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Wa khaba'a sakhtahu fi ma'siyatih fala tahkiru min ma'siyatihi syai'a fala alla sakhtahu fih. Allah menyembunyikan sakhtahu atau sukhtahu di dalam kemaksiatan kepada Allah. Murkanya Allah, marahnya Allah, Allah sembunyikan dalam kemaksiatan. Karena itu jangan remehkan kemaksiatan sekecil apapun. Bisa jadi maksiat yang kita pandang kecil, itu saat itu Allah lagi marah gitu. Allah lagi marah. Sehingga naudzubillah min dzalik, celaka kita karena mendapat marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah membanding-bandingkan dosa. Dosa kecil, oh itu dosa besar, oh ini dosa kecil. Cuma lihat cewek, dosa kecil. Bukan dosa besar, dosa kecil. Jangan kamu anggap itu dosa kecil. Setiap kesalahan kepada Allah adalah besar. Berani sama Allah berarti besar. Ulama membagi dosa besar dan dosa kecil itu hanya untuk menenteramkan jiwa kita. Yang kecil-kecil itu insya Allah udah dimaafkan. Dengan kamu sholat 5 waktu, insya Allah udah dimaafkan. Tapi bukan ngajarin kita berani sama Allah. Kalau dosa kecil gak apa-apa, lakuin aja, kurang ajar bener ini. Gak ada ajaran seperti itu. Semua maksiat harus dihindari, terutama upaya meremehkan dosa kecil harus disingkirkan. Siapa tahu dalam kemaksiatan kita yang kecil, di situ Allah murka. Dan nasihat ini cocok buat orang-orang yang ahli ibadah, ahli ilmu. Kenapa? Mungkin ahli ibadah, ahli ilmu kita-kita ini, yang ahli majelis merasa, oh alhamdulillah saya zina enggak, oh saya mencuri enggak,
Saya mabuk enggak. Oh, saya aman-aman saja. Oh, saya paling cuma lihat cewek. Yang cewek paling lihat cowok. Wah, paling cuma gitu-gitu. Beres dosa-dosa kita, selesai. Ini bahaya nih. Bisa jadi kamu ketika melihat perempuan yang haram tadi, Allah lagi murka sama kamu lebih daripada murkanya sama wanita lagi zina. Naudzubillah min dzalik. Ngeri. Jangan meremehkan maksiat sekecil apapun. Nah, yang terakhir ini, karena waktu terbatas. Terima kasih kepada Corona yang membuat kajian menjadi singkat. Iya kan ya? Terima kasih kepada Corona yang membuat kajian online begitu dinikmati, ya. Sehingga banyak membantu para ustadz untuk berdakwah, tidak harus mengetuk rumah satu-satu dan masyarakat tidak harus keluar dari rumahnya masing-masing, sehingga pengajian itu bisa dilakukan lebih banyak setiap hari, setiap saat lewat handphone masing-masing. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, wa qaba'a wilayatahu fi khalqih. Allah menyembunyikan derajat kewalian itu, wali-wali Allah disembunyikan di tengah-tengah makhluknya Allah. Karena itu, fala tahkiru min ibadihi ahadan. Jangan sekali-kali meremehkan hamba Allah, karena bisa jadi yang kamu remehkan itu adalah wali Allah, orang yang dipilih sebagai wali Allah. Nah, ini yang mengilhami saya. Ini jangan-jangan walinya ada yang di belakang. Jangan-jangan walinya yang nabuh rebana. Nah, jangan-jangan walinya yang nata mic, yang angkat podium ini. Kamu jangan kemudian memuliakan saya, lihat yang angkat mic, angkat podium, kamu anggap alah bagian angkat-angkat podium. Walinya DEB. Kalau walinya dia bagaimana? Mungkin walinya yang lagi bagian ngosek WC, itu walinya. Kita nggak ngerti. Wali Allah itu Allah sembunyikan di tengah-tengah hambanya. Allah akan menyembunyikan wali-walinya yang khusus. Kalau yang kelihatan-kelihatan itu kurang khusus. Ya kalau bahasa Jawanya diler. Ada wali yang diler. Paham ya? Semua orang boleh kenal. Wali. Itu rahmat untuk hamba-hamba Allah. Rahmat untuk hamba-hamba Allah. Biar mendekat para wali, biar dapat barokahnya, biar dapat rahmatnya Allah di situ, dapat syafaatnya. Itu rahmat dari Allah untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada wali yang Allah sembunyikan. Kenapa disembunyikan? Kekasihnya Allah, khusus. Gak boleh setiap orang lihat, gak boleh setiap orang tahu, disembunyikan khusus. Bisa jadi yang khusus ini pangkatnya di bawah yang umum. Yang umum bisa jadi pangkatnya lebih tinggi, seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa pangkatnya lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir alaihissalam sama Allah disembunyikan. Nabi Musa mau carinya pun dibuat susah. Suruh jalan kaki sampai ketemu pertemuan dua laut. Nah, pertemuan dua laut itu di mana? Alamatnya pakai ikan yang udah digoreng. Kalau ikannya hidup lagi ya di situ, kan susah gitu ya. Tidak mudah. Untuk mendapatkannya, Nabi yang pangkatnya tinggi, Rasul yang pangkatnya tinggi, disuruh cari Nabi yang pangkatnya di bawahnya. Kenapa? Karena Nabi yang satu itu kekasih Allah, punya keistimewaan tersendiri yang gak dimiliki Nabi yang lain. Di tengah-tengah Anda ini yakin ada wali-wali Allah. Mulai batin, ojo-ojo aku yo. Iya gitu loh mentalnya, semangatnya gitu. Kelihatannya saya itu, wali Allahnya kelihatannya saya. Karena Habib Ali Al-Habsyi Sahibil Maulid Simtudurar mengatakan, "Iqtaqid, yakinilah kalau kamu bagian dari wali Allah. Minta sama Allah, ya Allah jadikan aku walimu gitu. Pede aja, insya Allah saya wali Allah. Husnudzonnya kita sama Allah segede itu. Ya nanti insya Allah jadi betul, walaupun sekarang wali murid ya. Wali nikah belum, masih muda-muda gitu kan. Ya ini siap dinikah tapi bukan wali nikah. Nah, ini tiga hal ini. Taat itu ada ridho, maksiat ada murka, di hamba-hamba Allah ada kekasih-kekasih Allah. Akhirnya menimbulkan sikap apa? Kita husnudzon kepada semua umat Nabi Muhammad SAW.